Nasionalisme merupakan paham atau ideologi yang mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan individu atau kelompok golongan. Terdapat sejarah perkembangan nasionalisme di daratan Amerika dan Eropa yang sudah muncul sejak kisaran tahun 1776 sampai 1830. Sejarah nasionalisme, yaitu bangsa Amerika memulai sejarah nasionalisme pada 1776, di mana terdapat semangat kebebasan dan persamaan untuk menciptakan sebuah negara nasional. Amerika menyimbolkan nasionalismenya melalui The Four Freedom dan patung Liberty atau Dewi Kemerdekaan. Dari patung tersebut, Amerika berusaha menjunjung konsep yang mengutamakan hak dasar manusia untuk mendapat kemerdekaannya. Dari nasionalisme tersebut, ternyata akhirnya terbentuk dasar keyakinan tentang persamaan manusia yang pada ujungnya juga menciptakan sebuah sistem demokrasi yang kini dijalankan. Tujuan nasionalisme yaitu menjamin kemauan dan kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar, sehingga melahirkan semangat rela berkorban atau bela negara, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Perbedaan corak perjuangan. Corak perjuangan sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia memiliki ciri, antara lain perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan atau tokoh agama, bersifat sporadis atau musiman. Corak perjuangan setelah abad ke-20. Sesudah abad ke-20, perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional. Upaya mencapai kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara modern, misalnya lewat media massa, demo, pemogokan buruh atau pegawai, atau mengirimkan wakil-wakil di Dewan Rakyat atau Volksraad, serta menggalang dukungan politik dari dunia luar. Latar belakang pergerakan nasional. Faktor internal, yaitu 1. Adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. 2. Adanya rasa senasib sepenanggungan karena telah hidup dalam cengkraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara berdaulat. 3. Munculnya kesadaran nasional dan harga diri berdasarkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal, yaitu 1. Adanya paham-paham modern dari Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. 2. Munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. 3. Terjadinya revolusi Perancis. 4. Reaksi atau agresi yang dilakukan Napoleon Bonaparte. 5. Adanya kemenangan Jepang atau Rusia. Berikut beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional, yaitu Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, Wahid Hasyim, Dewi Satrika, dan Samanhudi. Berikut paham-paham besar di dunia. Sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan pergerakan politik yang terkait dengannya. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Dan nasionalisme juga adalah rasa ingin mempertahankan bangsanya, baik dari ranah internal maupun eksternal. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme secara klasik dapat diartikan sebagai penyatuan seluruh dunia Islam, bahwa suatu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seseorang khalifah. Pengertian pan-Islamisme secara modern adalah bahwa kepemimpinan tersebut hanya meliputi bidang agama. Berikut beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu 1. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Batavia, Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo atas dorongan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang sosial dan budaya. 2. Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1995. Serikat Dagang Islam bertujuan memperkuat persatuan para pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang asing, terutama para pedagang Tionghoa. 3. Indisi Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 orang tokoh, yaitu Dr. E.F.E., W.S. Dekker, Dr. Dito Mangkusomo, dan Suwardi Suryaningrat. Ketiganya sering disebut tiga serangkai. Tujuan pembentukan Indisi Partij antara lain menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan, memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. 4. Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indisi Vereniging oleh Sultan Kasejaman Soripada dan R.M. Noto Suronto. Kemudian 1925 diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV didirikan pada 5. Indisi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Hein Sinneevliet, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920 berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. 6. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung tahun 1927 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka atas usaha sendiri. Dasar perjuangannya adalah Marxisme. Program perjuangan PNI meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Organisasi PNI cepat berkembang di masyarakat. Terima kasih telah menonton video kelompok kami.